Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Syokya Brori, NIM 23051204370 dari kelas TIK. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai GNU atau Linux Administration LV1. Yang pertama ada Basic Bash. Pada sistem operasi Ubuntu, kita dapat membuka terminal dengan shortcut atau key binding Ctrl plus Alt plus T. Maka akan muncul terminal seperti ini. Dalam shell, kita bisa melihat beberapa komponen, yaitu username @hostname, kemudian diikuti oleh tanda seperti ini, yang menandakan bahwa kita sedang berada di home directory user. Kemudian ada tanda $, yang menandakan bahwa perintah yang kita jalankan merupakan sebagai user biasa dan bukan root atau super user. Kita juga bisa menggunakan perintah who am I, kemudian enter, untuk mengecek user apakah yang kita miliki di sesi terminal. Selanjutnya, cek versi bus. Kita bisa mengecek versi bus kita dengan menginput bus spasi version, kemudian enter. Maka akan muncul detail versi tentang bus yang kita miliki. Selanjutnya, navigasi. Kita bisa menggunakan perintah navigasi dengan menginput pwd, kemudian enter. Inputan ini akan menampilkan di mana posisi kita sekarang, dan masih banyak perintah navigasi yang dapat digunakan pada terminal ini. Selanjutnya, redirection. Redirection merupakan metode untuk mengalihkan standar output ke tujuan lain. Misalnya, jika kita ingin menulis nama dan name ke dalam folder bernama kita dengan menginput echo spasi tanda kutip 2 nama Rafli Syokya Brori strip name kemudian tanda kutip 2 spasi folder bernama Rafli.txt. Kemudian untuk mencek apakah sudah terbuat dengan masuk ke file, kemudian ke directory home dan cari nama file txt yang kita buat tadi. Sini sudah muncul rafli.txt. Kita bisa membuka, maka akan muncul nama Rafli Syokya Brori beserta NIM yang sudah kita input tadi. Selanjutnya ada pipes. Pipe adalah salah satu bentuk redirection. Pipe dilambangkan dengan karakter tegak lurus. Kita bisa menginput cat spasi file yang ingin dibuka rafli.txt tegak lurus grep spasi masukkan kata yang ingin diambil Rafli, kemudian enter. Inputan di atas akan mengalihkan output dari perintah cat ke perintah grep yang akan mengambil setiap baris yang mengandung kata Rafli, kemudian mengeluarkannya di terminal seperti ini. Selanjutnya, apt package manager. Package manager adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal dan menghapus program dari sistem. Beberapa contoh package manager yaitu apt untuk Ubuntu dan Debian Base, pacman untuk ArchBase, Portage untuk Gentoo, dan masih banyak lagi. Dalam kasus Ubuntu dan Debian, apt bertugas mengunduh paket, sedangkan paket yang diinstal dalam bentuk .deb. Dalam praktikum ini, saya akan menggunakan apt sebagai package manager. Untuk mengupdate list repository dari aplikasi yang terinstall di sistem, bisa dengan menginput sudo spasi update, kemudian enter. Maka akan muncul detail update pada sistem kita. Untuk melihat apa saja yang dapat diupdate pada sistem, bisa dengan menginput
apt disk upgradable. Kemudian enter. Maka akan muncul apa saja yang dapat diupdate pada sistem kita. Selanjutnya, untuk menginstal update untuk aplikasi yang terinstall di sistem dengan menginput sudo apt upgrade. Kemudian enter. Lalu input Y untuk lanjut menginstal. Dan enter. Jika sudah muncul seperti ini, maka proses update sistem sudah selesai. Selanjutnya, saya ingin menginstal package fping. Sebelumnya, saya akan mengclear terminal terlebih dahulu dengan menginput clear. Kemudian enter. Maka terminal otomatis terclear. Selanjutnya, kita akan mencari software di repository dengan menginput sudo apt search fping. Kemudian enter. Kemudian saya ingin menginstal software dengan menginput sudo apt install fping dan enter. Maka software telah terinstall pada sistem. Jika saya ingin menguninstall softwarenya, bisa dengan menginput sudo remove fping dan enter. Kemudian input Y untuk melanjutkan. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka software fping sudah teruninstall dari sistem kita. Selanjutnya, partition and file system. Partition atau partisi merupakan metode pembagian media penyimpanan fisik sekunder menjadi bagian-bagian individu yang terpisah dan terisolasi secara virtual. Sebagai contoh, satu HDD atau SSD bisa dipotong menjadi beberapa bagian secara virtual untuk memudahkan mengorganisir file atau berkas yang ada di dalamnya. File system merupakan kemampuan dari sistem operasi untuk melayani aplikasi di komputer yang sama. File system menyediakan layanan penyimpanan data yang memungkinkan aplikasi untuk berbagi penyimpanan. Singkatnya, file system merupakan metode sistem operasi dalam menyimpan data pada media penyimpanan. Di sini, saya akan membuat partisi baru dari sebuah disk kosong. Sebelumnya, saya harus membuat hard disk baru sebesar 5 GB. Karena saya sudah membuatnya, maka lanjut ke langkah selanjutnya. Kita bisa mengecek apakah disk terdeteksi dengan menginput lsblk, kemudian enter. Seperti yang terlihat, SDA memiliki dua partisi, yaitu SDA1 dan SDA2 yang digunakan oleh sistem. Disk yang baru saja kita tambahkan berada pada SDB dengan ukuran 5 GB. Untuk menampilkan file system, bisa dengan menginput lsblk spasi /f, kemudian enter. Kita dapat melihat bahwa SDA1 menggunakan file system vFAT atau FAT32 untuk menyimpan UEFI entry dan SDA2 menggunakan ext4 untuk root file system. Sedangkan disk SDB tidak memiliki file system, bahkan UUID, yang menandakan dia tidak memiliki partition table. Untuk konteks, setiap perangkat keras yang terhubung akan masuk dalam folder dev yang berarti device. Ini dapat dicek menggunakan input ls spasi dev dan enter. Dengan ini, path sesungguhnya dari setiap disk adalah dev SDA1, dev SDA2, dev SDB. Kita akan melakukan operasi pada dev SDB. Salah satu perangkat lunak yang sering digunakan untuk melakukan operasi partisi ialah cfdisk. Sebelum lanjut, di sini saya akan mengclear terminal terlebih dahulu. Selanjutnya, kita harus membuat tabel partisi GPT untuk dev SDB dengan menginput sudo cfdisk spasi dev SDB dan enter.
Maka hasilnya akan seperti ini. Silakan pilih GPT, kemudian tekan enter. Di sini kita tinggal pilih new dan klik enter untuk mengalokasikan keseluruhan storage dalam satu partisi. Hasilnya akan seperti ini. Untuk menerapkan hasil pempartisian kita pilih opsi write, kemudian enter. Lalu input yes untuk melanjutkan, kemudian enter. Setelah itu kita bisa quit dan jalankan kembali inputan lsblk-f. Kita bisa melihat bahwa ada SDB1 di bawah SDB. Ini menandakan bahwa partisi telah dibuat, namun partisi ini masih belum bisa kita gunakan karena belum memiliki file system. Setelah dibuat, partisi harus diformat dengan file system tertentu agar bisa dilakukan proses baca tulis. Kali ini kita akan menggunakan file system paling umum yaitu ext4 dengan menginput sudo spasi mkfs dot ext4 Perintah tersebut akan mengalihkan kita menjadi super user untuk melakukan operasi mkfs yang berarti make file system dengan format ext4. Flag L di sini untuk memberikan label pada partisi yang kita buat. Kemudian diikuti dengan partisi yang ingin kita format. Kemudian saat kita menjalankan inputan lsblk, flag F, maka hasilnya akan seperti ini. Ini membuktikan bahwa kita telah berhasil melakukan format partition. Selanjutnya, kita akan melakukan mounting partition. Ada dua metode untuk melakukan mounting partisi, yaitu temporary dan permanen. Tapi di sini saya akan melakukan mounting menggunakan metode temporary. Pertama-tama kita bisa menginput sudo spasi mount spasi dev sdb 1 spasi mnt. Inputan di atas akan melakukan mounting dev sdb1 ke folder mnt. Namun apabila OS di restart, maka partisi tersebut tidak akan dimonting dan harus dimonting ulang. Selanjutnya, user and file management. Pada satu sistem operasi bisa memiliki beberapa user atau pengguna yang berbeda. Masing-masing user bisa memiliki file dan aplikasi sendiri. Setiap user juga dapat memilih file dan atau aplikasi manakah yang boleh diakses oleh user lain, baik itu akses read only maupun full access. Yang pertama ada user. Untuk melihat list daftar user menggunakan input cat spasi etc passwd. Maka akan muncul user-user yang ada di perangkat kita. Untuk menambahkan user baru, bisa dengan menginput sudo user add new user, kemudian enter. Untuk melihat apakah user sudah terbuat, bisa dengan menginput cat spasi etc password dan enter. Di sini sudah terlihat user yang sudah kita buat dengan nama new user. Untuk menghapus user bisa dengan menginput sudo user l r user. Maka user baru yang kita buat akan terhapus. Selanjutnya, file ownership dan permission. Setiap file dan directory di Linux punya dua permission. Yang pertama, permission for files dan permission for directories. Untuk permission for files,
berisi mengenai read, dapat melihat dan menyalin konten file, write, dapat memodifikasi konten file, dan execute, dapat menjalankan file apabila merupakan executable. Selanjutnya ada permission for directories yang berisi read, dapat melihat dan menyalin semua file dalam directory, write, dapat menambah atau menghapus file dalam directory, dan execute, dapat masuk ke directory. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai praktikum GNU Linux Administration LP1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.